lu mau bilang nih bahwa justru dalam kondisi lu dengan anak yang masih pada kecil-kecil ini, this is the best time to serve God ya. Ya. Sekarang kakak itu adalah motornya adalah keluarga. Fokus saya ke depan itu adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita ini menjadi motor bagi KKI. Salah kaulah muda ini tidak bisa menjadi bagian dari KKI, berarti seperti saya bilang, KKI itu berakhir di generasi kita. Kekreativitasan kecil itu akan membawa dampak yang besar tanpa disadarin. Semakin kita kenal satu sama lain anggota keluarga kita, saya rasa itu akan mempererat rasa persaudaraan kita di KKI. Ingat, kita di satu rumah. Tapi di satu rumah sekarang ini istilahnya satu orang punya satu kamar dan nggak pernah keluar dari kamar gitu aja. Kecuali kalau ada acara. Ya kan? Jadi sibuk sendiri di kamar gitu loh. Saya menjawab panggilan ini itu merupakan karena saya ngerasa ini ada satu hal bisa kita bikin di KKI lebih dari ini. Saya nggak mau, aduh gini lagi istilahnya. Jadi saya harus memberikan sesuatu, membawa sesuatu yang baru buat KKI. Kamu nggak bisa nyanyi, tapi mau nyanyi, itu lebih baik daripada kamu bisa nyanyi tapi kamu nggak mau nyanyi. Lu nggak punya bakat, itu akan lebih berharga kalau lu mencoba sedikit membantu daripada lu punya banyak bakat tapi lu tidak pakai. Tidak dipakai. Oh, ini jadi kayak cerita Alkitab yang talenta kan? Ya, apa kabar Chris? Baik, Saudara Peter. Dan terima kasih sudah mau menjawab panggilan nih untuk mengisi di Obaja, sharing visi misi dan program kerja 3 tahun ke depan. Kalau nanti Chris kepilih sebagai ketua KKI periode 2021 dan periode 2024 ya. Kalaupun tidak terpilih, kalau nggak salah dengar kemarin Rizal bilang ini ya bakalan tetap masuk ke kepengurusan inti juga ya, benar nggak? Betul. Oke, berarti nanti tetap akan collaboration sama Rizal juga nantinya ya. Betul sekali. Gua rasa nggak usah perkenalan lagi kali ya. Iya, semua orang udah pada tahu lah Chris siapa, spesialnya wilayah barat nih. Tapi udah 2 kali kok ya udah di-share di Facebook. Kayaknya di situ juga lu perkenalan bener kan ya? Betul. Makanya jadi nggak usah lagi lah kalau misalkan mereka masih belum tahu lu siapa, berarti mereka nggak ngikutin Facebooknya KKI. Dan lu juga nanti kan bakalan kunjungan juga kan ya ke Betul beberapa sekali. wilayah dan kategorial, dan mungkin di situ akan lebih detail lagi lah. Betul kenalannya. Ya. Langsung ke pertanyaan pertama, dan pertanyaan ini, sebelum ke pertanyaannya, gue pengen disclaimer dulu nih bahwa Chris belum menonton videonya Thomas Rizal. Betul atau salah? Saya belum menonton video Terima. dari wawancara dengan Ko Rizal. Iya, karena tujuannya adalah harus aku share juga nih, soalnya dikhawatirkan. Karena pertanyaannya sama, pertanyaan yang gue sampein ke Ko Rizal itu sama pertanyaannya gue sampein ke Chris juga. Jadi dikhawatirkan nanti di kemudian hari jawaban lu nanti katanya pasti udah nonton videonya Rizal, makanya jawabannya diplomatis banget. Siapa tahu gitu habis ini kan dari pertanyaan-pertanyaan ini ternyata jawaban lu cukup diplomatis dan bisa memikat banyak orang ya kan. Ya, gitu. itu kayaknya bukan gue deh. Oke, nggak masalah. Gue pengen nanya nih. Yep. Anak udah 3 ya kan, masih kecil lagi ya kan. Apa sih yang bikin lu mau maju menjadi kandidat gitu loh? Banyak yang bilang kan katanya kalau mau jadi ketua KKI itu mah jatahnya orang yang anaknya udah pada gede-gede lah, at least teenager gitu. Nah ini anak-anak lu masih kecil-kecil semua. Apa sih alasan dasar lu yang mau menjadikan lu mau mencalonkan diri menjadi kandidat ketua KKI? Terima kasih ya, Peter. Itu pertanyaan itu sangat menarik ya. Saya itu mencalonkan diri menjadi ketua KKI itu bukan melihat dari situasi keluarga saya dulu pertama. Itu saya mendapat suatu panggilan. Saya juga suka melayani umat ya. Prinsipnya saya tuh punya ada sedikit panggilan buat saya itu, kalau saya itu melayani umat itu merupakan bagian dari apa yang Tuhan untuk berikan kepada saya di kehidupan ini gitu loh, ya kan. Tentu saja itu
saya minta dukungan dari keluarga. Saya tahu anak-anak tuh masih pada kecil-kecil semuanya. Tapi justru dengan anak-anak kecil itulah kita bisa membawa pelayanan itu lebih bervariasi sebenarnya. Karena saya tuh punya pikiran, kalau saya bisa memberikan suatu teladan yang baik kepada anak-anak di usia dini, itu mungkin mereka juga nanti akan mencoba lagi mengikuti seperti saya kan. Contohnya nih, misalnya ya, Mikaela itu udah kelas 6 sekarang ya. Dia suka juga menjadi apa? Mau mencoba jadi ketua kelas gitu, seperti itu. Oh, Ya tunggu kan? nih, Mikaela ini anak lu ya? Iya, Mikaela ini Takutnya ada anak-anak yang nggak saya tahu. pertama. Ya, Anak Mikaela cowok ini anak gede. pertama. Dan dia mau membantu di dalam sekolahnya, membantu teman, dia suka juga seperti itu. Dan mungkin Mikaela itu butuh juga seseorang figur gitu loh, bagaimana caranya ini. Dan itu saya bisa dengan menjadi bagian dari organisasi KKI, terutama juga di Santa Maria, ya sedikit memberikan pengalaman lah buat Mikaela gitu. Akhirnya apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelayan itu loh. Jadi, dan itu baik saya rasa. Saya nggak pernah lihat saya itu sebagai ketua, nggak. Saya itu cuman penyambung lidah aja dari para umat gitu, dan mencoba mendengarkan apa yang umat butuhkan, apa yang teman-teman butuhkan semuanya. Nanti apa yang bisa saya lakukan itu saya coba bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk merealisasikan itu bisa atau tidak, kita coba gitu. Jadi itulah bagian dari kehidupan saya, dan saya sekarang ya terutama ya saya menjawab panggilan itu tidak langsung Serta merta iya. tiba-tiba ya. Iya, banyak sekali kan seperti yang Peter tahu kan ya, banyak sekali ya kendala dari segi kegiatan keluarga, dari segi Iya. waktu ya apa bekerja juga ya gitu. Mm. Tapi yang satu hal yang saya selalu pikirkan satu itu adalah saya bisa menjadi pelayan buat keluarga, saya bisa menjadi pelayan buat tempat kerja, kan pelayan ya istilahnya, kan pekerja gitu. Masa saya nggak bisa menjadi pelayan buat Tuhan sih? Wow. Jadi itu yang Jadi saya intinya sampaikan. nih lu mau bilang nih bahwa justru dalam kondisi lu dengan anak yang masih pada kecil-kecil ini, this is the best time to serve God ya. Iya, To betul sekali. showing your family, your kids, bagaimana melayani dan bagaimana terlibat dalam Membantu terlibat organisasi dari ya. organisasi, iya betul sekali. Especially di gereja ya, which Betul is sekali, iya. ini adalah memberikan hal yang baik. Betul sekali, iya. Oh, Itu justru jadi malah, iya justru ini soalnya ini malah kebalikannya dari majority people ya, umat yang di KKI yang justru malah berpikir bahwa nanti dulu deh, tunggu anak gua gede-gede dulu deh. Justru malah terlambat mungkin ya kalau itu ya itu karena kita lihat dari segi bagaimana cara kita membagi waktu dengan keluarga, bagaimana membagi waktu dengan teman, bagaimana waktu itu ya tentu saja itu harus merupakan suatu faktor yang harus kita pikirkan karena kita juga iya, orang berkeluarga ya. iya. Jadi tapi itu yang saya juga bilang, saya percaya itu bahwa waktu itu Tuhan pasti memberikan buat saya. Dan saya juga tentu saja kan saya melayani di pihak melayani Tuhan tidak sendiri toh. Istri anak-anak saya kan ikut. Jadi dengan kata lain, saya bisa melayani Tuhan bersama keluarga. Jadi kan kita bisa double, team up. Wow. Kayak gitu. Jadi itu yang saya pikirkan. Iya. Gue jadi teringat sama kata-katanya ini Pak Heru Prasetyo waktu podcast juga tuh di Obaja juga. Dia di terakhir, gue lupa di tengah-tengah apa terakhir lah pokoknya. Intinya dia bilang bahwa orang yang paling sibuk itu adalah orang yang paling punya waktu katanya. Gue sempet terbelalak gitu. Masa iya gitu? Gue bingung. Iya Peter, karena orang sibuk itu dia harus belajar memanage waktu sehingga dia bisa punya waktu. Begitu. Kata-kata yang Oh bagus. iya benar juga ya. Jadinya dia. Menarik. Tapi itu benar-benar wow. Iya. Ya itu semacam quote ya. Tapi ya itu dia menyampaikan itu sih. Katanya kan ketua itu kan harus seorang visioner, ya kan. Nah, gue pengen tahu nih, seorang Christian Panjaitan ini visinya apa sih tentang KKI ke depan? Punya gambaran apa sih KKI itu harus seperti ini loh 3 tahun ke depan? Gua nggak harus berhasil merealisasikannya, tapi setidaknya KKI sudah mencapai titik ini gitu loh. Jadi sebuah visi apa yang ada di kepala lu tentang KKI? KKI itu
besar sekali ya. Sekali lagi kalau saya dari apa yang telah saya sosialisasikan kepada teman-teman di Box Hill, Stella Maris, dan juga di Santa Teresa beberapa hari yang lalu, itu saya cuma melihat itu kakak itu sangat besar sekali. Itu merupakan suatu anugerah mempunyai wilayah sebesar Melbourne, melebihi Keuskupan Agung Jakarta. Yang artinya itu adalah kita punya banyak sumber manpower, kita tuh seharusnya banyak kalau dari segi geografis ya, seharusnya. Sorry, Itu maksudnya ngelebihin Keuskupan Agung Jakarta bagaimana nih? Keuskupan Agung Melbourne, sorry. Oh, Keuskupan Agung Melbourne. oke. Maksudnya geografis ya. Kita luar dari KKB itu Keuskupan Agung Melbourne, Keuskupan Ballarat, dan Keuskupan Sale secara geografis, ya kan? Iya. Itu 3 keuskupan, 1 chaplain. Wah, Wah, ya, besar chaplain sekali kita. ya, sampai besar sekali. Dan itu yang saya bilang, KKI mungkin dulunya itu adalah suatu lingkup yang rumah sangat kecil, sekarang rumahnya itu sangat besar. Kalau kita hanya memikirkan, kalau kita tidak, yang saya pikirkan itu adalah KKI dulu yang motornya adalah para mahasiswa Indonesia yang Bersekolah di sini. bersekolah, yang punya kesempatan sekolah di Melbourne saat itu. Sekarang KKI itu adalah motornya adalah keluarga. Bukan hanya mahasiswa aja, bukan personal lagi, bukan individual group maksudnya. Yang artinya itu adalah kita, kalau keluarga itu berarti kita punya ayah, punya ibu, punya anak juga, ya kan? Fokus saya ke depan itu adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita ini menjadi motor bagi KKI. Jadi artinya itu adalah yang akan menghiasi rumah kita ini, itu anak-anak kita. Kalau kita berbicara secara yang untuk orang-orang yang sudah dewasa, sudah senior, itu tentu saja akan merupakan suatu pembimbing bagi anak-anak kita. Jadi kalau di dalam organisasi itu, saya bilang secara itunya adalah regenerasi, ya kan? Dimana dulunya kita motornya adalah orang-orang yang sudah senior, sudah lama di sini, tapi ini saya maunya sekarang tuh adalah kalau bisa jadi motor itu adalah orang yang muda. Jadi visi lu ini ke depannya adalah mempersiapkan kaula muda yang sekarang ini masih muda ya, atau mungkin belum masuk ke AIKA gitu ya, seperti Faithline atau ya pokoknya yang di BIR itu, untuk menjadi leader KKI di kemudian hari. Oke, Gitu. that's Jadi vision. itu vision saya. Jadi saya mau kaula muda ini menganggap KKI itu adalah sebuah rumah buat mereka. Jadi kalau kita punya rumah, ya kita punya rumah itu kita mau dekorasi, kita mau taruh foto ini, mau taruh ini di sini, boleh kan mendekorasi. Itulah yang akan membantu mendekorasi rumah kita. Mereka punya kegiatan, mereka bisa melakukan jadi pelayan di liturgi, mereka bisa mungkin ya semacam kayak membawa nama baik KKI di tengah lingkungan masyarakat, di paroki lokal, itu bisa juga seperti itu. Jadi itu yang mau saya bawa, itu adalah membawa kaula muda ini menjadi kekuatan atau menjadi inti nanti KKI di kemudian harinya. Karena kalau misalnya kaula muda ini tidak bisa menjadi bagian dari KKI, berarti seperti saya bilang, KKI itu berakhir di generasi kita. Ya nanti ya nggak akan hilang, tapi maksudnya ya begini-gini aja akibatnya. Stuck jalan di tempat ya. Jadi seperti itu. Jadi yang saya mau buat itu nanti adalah jadikanlah tuh KKI itu tempat yang untuk berkreasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kaula muda, kita mau bikin rekoleksi atau retret di sini, misalnya di tempat ini selama 1 hari bersama Romo Trinol, ayo silakan. Sekarang yang kita dapat dari KKI itu adalah programnya 1, perayaan Ekaristi, bukan? Ya kan? Tentu saja ada seperti Peter ikut kursus evangelisasi itu semua, tapi itu kan tidak bisa menggantikan dari itu. Kalau Anda kasih itu bukan program untuk youth gitu loh. Benar nggak? Jadi program untuk pembinaan iman dan program untuk pendalaman iman itu harus ada. Jadi untuk bagi yang kayak kita gini yang mungkin ya
sudah melalang buana di lebih senior, mungkin kita pendalaman iman, pendalaman kitab suci. Tapi untuk yang anak-anak kecil, bagaimana kita kasih mereka pendalaman iman kalau mereka tidak mengenal iman? Jadi mereka tuh Betul. harus diperkenalkan dulu ke iman. Jadi kita perkenalkan ke KKI, kita bawa semuanya. Kita ajak mereka bermain bersama, jadikan itu sebagai keluarga. Dan itu Berkaitan yang dengan akan saya bawa. planning lu, maksudnya visi lu menjadikan Kaula Muda ini motor penggerak KKI. Ini sebenarnya masih berkaitan sama nantinya gua akan tanya sih spesifik gitu ya, konkretnya tentang misi lu nantinya tentang Ya. KKI 3 tahun ke depan. Hmm. Tapi satu hal dulu nih. Ini bayangan gua aja ya. Ya, silakan. Jadi kalau nantinya ya tahu sendiri ya, anak-anak kita atau yang sekarang ini kayak Aika, Mudika, PDKKI mungkin mereka lebih fasih berbahasa Inggris ya kan. Apakah ini akan nantinya menjadi kendala? Maksudnya KKI akan berbahasa Inggris, sudah tidak berbahasa Indonesia lagi, yang mana etniknya ini kekhasan dari KKI adalah berbahasa Indonesia. Nah ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya, pertanyaan gue. Ketika lu mau anak-anak muda ini yang menjadi motor ya, otomatis kan mereka berbahasa Inggris dong. Iya enggak? Nah, kekhasan KKI di mana nantinya? Well, tentu saja itu, makanya saya bilang, itu harus dibagi semuanya. Itu portionnya berbeda. Jadi, seperti kita, kalau untuk anak muda, kalau bahasa Inggris merupakan suatu hal yang bisa mengikat mereka, why not? Ya kan? Kita cuma seperti yang kita lakukan di misa gereja, kita melibatkan anak-anak yang mereka membaca kitab suci dengan bahasa Inggris tapi ada translator dari bahasa Indonesia. Itu langkah salah satunya, ya kan? Intinya itu adalah yang kita bisa lihat dari anak-anak kita itu adalah ketika mereka datang ke perayaan liturgi bersama dengan bahasa Indonesia, hampir semuanya itu tidak bisa menikmati karena tidak mengerti. Bukan karena mereka tidak mau bertemu sama Tuhan, salah ya, itu nggak pernah saya bilang gitu ya. Tapi karena mereka nggak mengerti, jadi mereka how exactly mereka akan tertarik kalau mereka tidak mengerti ya. Sama juga kalau saya nggak mengerti gitu, saya juga nggak tertarik gitu kan. Tapi kalau saya jadi itu harus kita sisipin sedikit demi sedikit. Maksudnya Sedangkan disisipi apa nih? ya mungkin dari misalnya mungkin kalau bisa berbahasa, jadi misalnya dual language, misalnya salah satunya itu mungkin bisa kita laksanakan perlahan-lahan ya. Ini langkah ini bukan langkah hanya 1 tahun ya. Ini langkah ini bakal panjang gitu ke depan. Saya punya inilah mungkin Makanya saya udah judulnya visi ini. Iya, makanya gue kan masih nanya ini visi jadi nih. justru yang saya akan lakukan itu adalah mungkin selama ini kita punya misa itu hari Minggu, ya kan? Iya. Benar nggak itu misa KKI? Itu akan terus kita jalankan, tentu saja kita jalankan terus. Tapi mungkin kita harus juga punya suatu misa hari Sabtu, suatu vigil. Di mana mungkin Sabtu vigil itu lebih fokus mungkin kita ke Kaula Muda, ke Aika, ke PDKKI, ke Mudika. Di mana Sabtu ini kita gunakan untuk mempererat hubungan anak-anak muda kita ini. Itu bisa seperti itu. Oke. Jadi apa yang diberikan KKI itu lebih dari apa yang kita punya sekarang. Jadi kalau sekarang itu apa yang kalian punya adalah misa wilayah. Mungkin nanti misanya wilayah tetap, tapi itu dijadikan anak muda dan itu kita anggap misa KKI. Dikoordinasi sama wilayah. Gitu. Jadi selama ini kan kita lihatnya gini, Santa Maria punya misa hari Sabtu ya, kita Sabtu misa minggu kedua. Itu seakan-akan kan kalau orang mendengarnya kan itu misanya Santa Maria ya. Padahal sebenarnya itu kan misa dipakai untuk umum ya, boleh dong semua orang boleh datang, ya kan? Nah, karena seperti itu akibatnya jadi sekarang Santa Maria punya, Santa Teresa punya, Santa Angela punya, Santo Franciscus punya, semua punya sendiri-sendiri. Ya kan? Kenapa nggak kita coba streamkan lagi jadi satu, itu misa KKI di suatu tempat, ya kan? Tapi dikoordinasikan sama wilayah. Jadi maksudnya perlahan-lahan mengajarkan bahasa Indonesianya ini juga bisa di misa Kaula Mudanya itu ya? Iya.
pelan-pelan. Bisa KKI, Pertama Kaulah bisa Muda ini. KKI semuanya. Percaya deh, mereka mengerti. Tapi mereka selama ini mungkin nggak nggak terlalu tertarik gitu loh, karena ya coba aja kalau pembacaan dari kitab Kejadian gitu, untuk mendengarkan aja mereka udah harus istilahnya harus Ekstra. ekstra fokus agar mereka mengerti kan, ya kan? Pakai bahasa Inggris pun sometimes mereka lost gitu, ya kan? Benar nggak kan? Ya sama seperti kita waktu kita kecil. Kita Iya, pakai iya, bahasa Indonesia, kita dengerin misa di gereja juga kita nggak ngerti. iya. Mm-mm. Kecuali kalau, ya benar kan, itu juga sama seperti itu. Jadi kita harus kembali ingat bahwa anak-anak kita itu butuh yang namanya pembimbing. Dan itulah kita yang sebagai senior membimbing mereka. Kita jelaskan mereka apa itu sebenarnya, gimana caranya. Kita ikutkan mereka ke liturgi. Kita bikin mereka jadi aktif di kur. Sekarang selama ini ya, mungkin ya. Jadi kemarin saya bisa bicara bahwa mungkin kalau someday mungkin yang misa di wilayah barat bukan Santa Maria dan Santa Angela lagi, tapi Santa Tapi, Maria, Santa Angela, dan Aika. Ya kan? wow. Kita punya Aika, oh jangan dulu, sebentar dulu, kurang bagus mungkin Aika ya, kurang 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 berserak lagi, kita tambahin lagi Youth Club. Wah. Mereka bisa untuk menjadi pelayan di situ juga. Why not gitu kan? Saya rasa saya nggak pernah mendengar sekalipun mereka ada satu anak menolak pelayanan. Masih ingat kan kalau kita di wilayah barat, kita cuma bilang satu, tolong diisi siapa yang mau jadi pembaca, siapa yang mau ini, selalu saja ada orang tua yang membantu. Itulah bentuk kita bahwa orang tua pun mau anaknya ikut ke gereja. Dan kita sebagai KKI, kita harus terima. Dan kita harus menerima dengan itu. Oh, ada orang mau, ya gimana caranya? Kita harus bikin. Dan lu konteksnya di sini mau mempersiapkan mereka sekaligus gitu ya? Iya dong. Kita digiring aja sekalian gitu ya. KKI itu jalannya. Kalau kita udah blok mereka, nggak boleh. Ya mereka nggak bakal mau lagi. Maksudnya ini nggak boleh dalam artian maksudnya berbahasa dalam Inggris. hal ini misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya gitu kan. Saya harus pakai bahasa Indonesia misalnya ya. Ya itu kan pelan-pelan ya. Bahasa Inggris pun banyak anak-anak kita juga belum bisa baca ya pada istilahnya gitu. Itu pelan-pelan gitu. Jadi semuanya. Jadi panjang sekali proses untuk membuat KKI menjadi berubah sedikit menjadi dari untuk agar apa ya? Kalau saya ingin merubah itu karena kaulah muda itu harus digerakkan. Harus digerakkan gitu loh. Soalnya exciting. Lihat kaulah muda itu exciting. Karena mereka tuh punya pikirannya tuh pasti aneh-aneh. What do you mean? Maksud lu gimana nih? Pasti aneh-aneh. Mereka punya kreativitas yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan itu makanya saya kemarin disosialisasi di Stella Maris, itu saya melihat secara langsung, saya bilang sama masyarakat, ayo Aika, yuk kita ngomong nanti. Begitu kalau siapapun yang menjadi itu adalah, saya akan dengan senang hati, saya akan ulurkan tangan saya gitu loh ke Aika. Yuk kita bikin sesuatu. Yuk kita bikin sesuatu yang bikin ya masuk akal ya, jangan misalnya mereka kalau minta ke Om Chris gitu, mereka mau liburan ke Hawaii gitu ya tentu saja ya nggak masuk di akal lah ya. Jangan begitu juga gitu. Tapi maksudnya ya kita harus realistis gitu loh, bahwa ini anak muda, yuk kita bikin bareng-bareng. Gue masuk ke misi aja nih langsung nih ya. Misi lu konkretnya seperti apa nih? Jadi kalau ngomongin misi kan ngomongin konkretnya program kerja lu 3 tahun ke depan kalau terpilih jadi ketua KKI ini. Masih berkaitan dengan visi lu yang mau anak muda menjadi motor KKI gitu ya. Lu ada strategi apa nggak maksudnya untuk menggait anak muda ini? Nah, pertama itu program konkretnya lah buat Faithline atau Aika atau Mudika, PDKKI. Pertama ya, saya mau menghidupkan kembali sarana komunikasi di KKI. Ini komunikasi di KKI ini menurut saya sih ya sedih. Kita itu udah 33 tahun. KKI itu harusnya dengan umur segitu kita udah punya suatu hal yang mature. Ya kan? Contohnya aja lah. Kalau saya mau tahu misa KKI, itu kemana ya?
Kapan ya misa Hmm. KKI? Di mana ya misa KKI? Seperti yang lu cantumkan di ini ya, di resume lu ya. Kan lu bisa tahu KKI kan dari googling ya. Dari googling. Iya, Simple kan? waktu itu kebetulan Kebetulan. mungkin website Well, KKI masih aktif saat itu kali ya. masih ada. Ya, coba Eh. sekarang kita ke website KKI Melbourne. Dari 10 tahun yang lalu saya mungkin kenal KKI sampai sekarang ya itu lagi aja seperti itu. Sama ya. Artinya Ah. kita udah hidup di zaman teknologi ya. Di zaman teknologi. Seharusnya tuh kita juga, ini yang saya bilang, karena kita dulu mulai kecil ya, tentu saja komunikasi kecil aja kan, benar nggak? Kalau kita punya rumah kecil, ya kita bisa berkomunikasi dengan istri dan anak gampang aja, Dengan mudah. Iya. sebelah-sebelahan. Betul. Coba bayangin kalau kita punya rumah 30 kamar, anak di kamar nomor 1, kita di kamar 30, gimana kita komunikasinya? Nggak mungkin kita teriak-teriak. Begitu juga dengan KKI. Mungkin dulu dengan website kecil, kita bisa mengenal KKI lebih banyak, ya kan, simple karena orang yang kecil. Sekarang orang yang semakin besar, ya tentu saja kita harus mengembangkan juga kan. Ya, dia harus semakin besar juga. Teknologi sekarang semakin banyak. Boleh tahu Media konkretnya sosial, apa aja nih? Lu maksudnya selain website ada lagi nggak? media sosial, Iya, ya oh, media sosial, Facebook gitu ya. wow, Instagram, Facebook, Twitter, and what else? WhatsApp, Viber, anything. Itu merupakan suatu kebutuhan. Sekarang ada lagi sinyal ya, sekarang makin banyak. Itu merupakan suatu sarana yang bisa kita pergunakan. Tentu saja itu semua harus disaring ya, itu harus ada batas-batasnya. Jadi itu batas yang bertanggung jawab. Tapi biasanya orang yang suka main Facebook itu siapa sih? Anak muda ya? Ih, Bener nggak sih? kalau kita lihat orang Indonesia yang berdomisili di Melbourne itu, mereka dulu tuh, kalau saya dulu ya begitu masuk ke Melbourne, setiap kali saya tanya sama teman-teman saya itu, mereka kuliah apa sih? Kuliah IT. Semuanya IT mulu. IT semuanya. Masa sih nggak ada yang bisa bikin website? Ya kan? Saya nggak minta dari mereka yang udah selesai kuliah gitu loh, stop lah deh. Gini aja, kenapa nggak ada teman-teman kita mungkin dari pihak Modika, dari Aika yang belajar IT juga sekarang? Ya kan? Kita minta tolong yuk. Yuk kita bikin proyek kecil, bikin website ini. Nanti ada teman-teman kita mungkin ada yang bikin tampilannya seperti apa, mereka bisa tampilkan ini seperti simple ya. Itu Okay. ajang jadi kayak kreasi dari anak-anak muda kita sebenarnya. Jadi ini mau planningnya lu juga maunya kalau bisa anak-anak muda juga terlibat di sini Oh ya? iya, harus terlibat. Jadi mereka nanti misalnya ada misa di Stella Maris contohnya, atau di Boxhill, ya kita bikin flyer, biarkan mereka yang bikin flyer gitu. Ya kan? Okay. Mungkin anak-anak kecil, mereka bisa dijaga. Ada beberapa anak-anak kita yang kita lihat itu luar biasa bakat gambarnya. Kita tolong gambarin ya buat misa di sini. Apakah flyer kita harus Wow gitu. seperti wow? Saya rasa tidak deh. Saya nggak pernah melihat itu. Yang saya mau lihat itu adalah, yuk kreasikan yuk. Tunjukin yuk. Kita bisa kok. Kayak kemarin gitu ya, itu tim dari The Golden Age dari wilayah barat itu membuat suatu rangkaian bunga. Itu luar biasa loh. Itu cantik sekali loh. Gereja akhirnya cantik loh. Kekreativitasan kecil itu akan membawa dampak yang besar tanpa disadarin. Gue passion sama anak-anak muda. Karena dulu saya juga bagian dari ketua Mudika dulu kan. Saya ingat waktu itu ketika saya bikin hiasan Natal untuk bikin panggung. Kita bikin ada acara panggung lah ini. menghias panggung itu istilahnya. Saya bilang sama ketuanya waktu itu, saya ada yang bisa saya bantu, dia bilang, kau bisanya apa, katanya. Oh, saya nggak bisa apa-apa sih sebenarnya. Oh, nggak apa-apa, yuk sini masuk. Dia itu nggak suruh bikin apa, cuma suruh cutting bentuk kayak es, styrofoam ya, tahu styrofoam kan, styrofoam tipis, bentuk-bentuk kayak es, udah bikin aja 4 biji gitu, bikin, terus dia udah punya, nah udah bikin itu, akhirnya saya tahu nggak, akhirnya bentuknya tuh disusun rame-rame, bikin aja kayak bentuk, bisa bayangin nggak Peter, kayak bentuk kayak botol, bentuk es, bentuk apa, suara something abstrak gitu loh. Suka-suka lu lah mau bikin apa. Habis itu nanti digabung sama belakang, dikasih list sama belakang, jadinya apa? Pagar.
Oh. Saya nggak bisa apa-apa, saya bukan orang yang itu. Tapi dari situ abis itu, nih lihat nih, lucu kan katanya. Kita warnain kita itu. Dulu saya itu SMP ya, SMP. Jadi saya rasa itu dia merupakan inspirator buat saya waktu itu ya. Saya bilang berarti dia tidak pernah bilang, lu nggak bisa kan, udahlah daripada lu ngacoin. Enggak, dia bilang, lu bisa bikin ini kok. Gampang nih katanya begini-gini doang. Sekali dicontohin sama dia, selesai. Dan Oke, menarik jadi nih. itu yang merupakan saya bilang, kita sebagai KKI, sebagai itu kita harus memberikan kesempatan buat orang. Yang saya tahu itu adalah orang-orang di luar sana, itu teman-teman kita di KKI itu talentanya banyak sekali. Cuman mereka cuma satu, Apa? malu. Malu. Malu kucing. Karena Oke. kenapa? Karena mereka, aduh, bisa buat apa ya saya ya? Kira-kira gimana ya? Oh. Gimana ya saya semuanya? Gitu. Jadi maksud lu mereka ini takut sebelum mau terlibat dalam pelayanan ini mereka sudah takut duluan gitu ya, udah jiper duluan takut Enggak juga, karena takut. mereka merasa apa yang bisa saya bantu ya di KKKI ya, Ah, apa ya gitu ya. Kalau maksudnya itu adalah mereka mereka tidak tahu KKI itu apa gitu loh. di Sekarang ini dalamnya aja, kerjanya apa nggak, gitu. kerjanya apa gitu. Sekarang gampang aja gitu. Sekarang kalau kalau lu disuruh lu urus liturgi. Liturgi ngapain? Ngapain Nah, itu liturgi? ya. Benar nggak? Oh, Ngapain nih oke, gue oke. liturgi ya? Suruh siapa ya? Siapa yang gue kenal ya? Kenapa begini ya? Jadi Tutor, iya, seluruh pertanyaan itu akhirnya bikin orang mundur. keluar, mundur. Oh. Jadi yang kita harus lakukan Artinya itu di adalah, sini apa? Artinya di sini apa yang lu mau artinya yang itu adalah harus KKI kerjakan? memberi kesempatan buat menerima semuanya. Ambil semuanya. Yuk, kenalkan diri Anda. Jadi bukan orang harus mengenal KKI, tapi kita harus mengenal orang. Kita ajak lagi anak-anak ini, yuk kita bikin sesuatu. Lu bisa apa? Lu mau apa? Lu mau buat apa? Dari untuk agar tahu ke situ kita harus mengenal orang, benar nggak? Nah, ini pertanyaan gue nih sebenarnya. Ini strategi apa menurut lu untuk menarik minat orang untuk mau pelayanan? Ini Pertanyaan pertanyaan itu gue sebenarnya. susah banget sih sebenarnya ya. Iya Wow. itu sebenarnya. Itu sih ya sebenarnya apa yang dilakukan sama teman-teman kita di Santa Angela itu di Youth Club itu udah bagus. Nah, ini kan mewadahi anak-anak ya kan. Hmm. Nah, kalau misalkan ada nggak lu strategi khusus maksudnya untuk menarik minat umat atau dalam hal ini mungkin kaula muda, Mudika, Aika, PDKKI gitu ya, untuk mau terlibat lebih lagi di pelayanan KKI gitu loh. Ya kita harus mengenal satu sama lain kan. Saya harus merangkul mereka. Saya akan ajak mereka berdialog. Saya akan mungkin datang mereka mereka. Saya harus itu menjadi apa, membuat mereka tuh istilahnya, I have this project. Could you help me? Jadi semuanya itu harus harus ada bentuknya itu adalah komunikasi. Kalau kita nggak pernah Oke. komunikasi itu sama lain, ya percaya sama kita. Yang kita lakukan cuma satu di KKI, ya datang ke misa, that's it, go home. Sekarang yang kita lakukan di KKI itu lagi nih, Santa Maria, Santa Maria, Santa Angela, Santa Angela, Santa Teresa, Benedictus, Franciscus, semua. Itu semuanya KKI satu-satu. Aika sendiri, Mudika sendiri. Sendiri-sendiri semua. Ya benar. Artinya itu apa? Ini nggak ada hubungan satu sama lain. Ini yang mau saya perbaikin. Artinya itu apa? Kita harus membina, oke, kalau misalnya Mudika butuh bantuan dari Santo Franciscus misalnya dari bagian, why not? Benar nggak? Melibatkan dari kenapa mesti Mudika misalnya contohnya jalan sendiri? Why? Kenapa? Mudika itu kalau nggak salah di bawah naungan KKI kan? Benar Iya, nggak? Ya, betul. tapi kan bukan berarti Mudika jalan sendiri toh. Kita harusnya juga terus aja membantu Mudika, Mudika mau Support. buat apa? Kita harus membuka lahan itu terus. Bukan cuma KKI, bukan semua sekedar mengetahui, tapi harusnya kita juga involve in there. Ya mungkin Mudika Oke. sendiri punya organisasi sendiri ya, mereka punya sistem sendiri atau apa. Tapi alangkah senangnya, alangkah baiknya kalau itu juga, bisa apa yang bisa kita bantu dari pihak KKI. Jadi membentuk suatu komunikasi antar satu sama lain di pihak kategorial dan pihak wilayah itu harus. Selama ini kan kita nggak pernah. Iya, iya. Itu harus diakuin. Gak ada yang tahu saya kegiatan di Santo Benedictus seperti apa juga saya nggak tahu.
Hmm. Nah, apakah saya perlu tahu juga? Mungkin saya juga nggak perlu tahu kan, benar nggak? Tapi Tapi itu kalau tahu akibatnya. kan lebih baik. Tapi kalau kita lebih tahu, oh, oke, kita punya teman di situ. Gimana kalau ini? Semakin Ah. kita kenal satu sama lain anggota keluarga kita, saya rasa itu akan mempererat rasa persaudaraan kita di KKI. Ingat, kita di satu rumah. Tapi di satu rumah sekarang ini istilahnya satu orang punya satu kamar dan nggak pernah keluar dari kamar gitu aja. Kecuali kalau ada acara, Hmm. ya kan? Jadi sibuk sendiri di kamar gitu loh. Satu hari adalah kita punya acara bersama di ruang tengah, menonton Hmm. bersama ini semuanya. Nggak Ya, cuma dalam bidang liturgi ya, nggak ada, tapi nggak, iya dong. Kalau terus terang ya, saya nggak bisa dalam bidang liturgi. Harus saya akuin itu tentu saja Korizal itu jauh lebih jauh apa daripada nih? saya. Kalau dibilang liturgi, ya dia pure Religius. rohaniwan, religious, ya. Kalau Oh, saya oke. itu orangnya lebih cenderung main-main. Gitu. Kalau kalau saya itu seperti itu. Jadi saya itu lebih cenderung suatu orangnya adalah membuat suatu kreativitas dan aktivitas. Oke. Kalau itu di bidang liturgi itu bisa juga, tapi saya lebih suka itu adalah yuk kita memuji Tuhan itu bukan hanya di liturgi, hmm. pelayanan ke masyarakat, keluar. Misalnya kayak kita outing yuk sekali-sekali sama Pastor Trinol, kita itu ada rekoleksi di situ. Dulu di Indonesia suka begitu kan? Pernah nggak Iya, rekoleksi? iya. Pernah kan? Kenapa kita nggak buat di sini? Saya rasa Iya itu ya. bagus deh. Udah pada sibuk semua kayaknya ya. Nah, itulah kan, kembali lagi ke sibuk. Tapi kan kalau itu diatur ada jadwalnya, mungkin ada satu hari di mana kita bisa punya satu waktu, kenapa tidak? Gitu loh. Oke. Ya tentu saja kita nggak bisa bilang, besok outing ya. Ya nggak ada datang lah. Tapi kan kita Hmm. harus itu dulu, oh kita mau punya acara ini sekian, di sini outing untuk umur berapa sampai sekian, acaranya ini. Dan di situ kita bisa, oh ada yang bisa kita bantu. Banyak orang di KKI bisa bantu loh. Saya percaya tuh. Banyak Iya, sekali. betul betul. Setuju itu. Hmm. Lu di KKI udah berapa lama sih? Kita jangan bilang di Santa Maria doang deh. Lu mengenal KKI ini udah berapa lama Saya nih? mengenal KKI ya. Iya. Dari sejak yang lu jelasin di resume tuh waktu lu Betul. googling Itu kapan itu ngajak ya? mertua ke misa berbahasa Indonesia. Iya. Itu waktu Rafael baru lahir ya. Itu berarti Rafael lahir tuh 2012. 8 Tengah-tengah tahun itu yang berarti lalu. 2012. Ya berarti hampir 9 tahun. Ya, hampir Iya, 9 tahun let's saya say mengenal 8 KKI. tahun lah ya. Hmm, Let's say ya. 8 tahun yang lalu. Hmm. Kira-kira apa sih yang mendesak harus dirubah dari KKI ini? Ya, komunikasi kita itu harus berubah. Kita Selain nggak bisa dari lagi seperti ini. Contohnya seperti saya bilang di sosialisasi di Stella Maris ya. Em, bahwa kita masih ngirim email, surat. Aduh, saya bilang, aduh sedih amat gitu loh. tapi Jadi masa nggak ada yang baca sih email? ya Ada lah ada yang kali. baca, ya tentu saja ada yang baca, tapi Cuma ya jangan jadikan itu main way ya. betul, iya. Satu-satunya cara Dari berkomunikasi ya. komunikasi, karena kenapa? Kalau sekarang jujur aja deh, ya kita ikut WhatsApp, ya kan? WhatsApp grup. Heeh. Peter baca dari ada masuk tiba-tiba ada 200 message masuk gitu. Aduh, nggak dibaca lah. Wah, sama seperti itu. Kecuali gue di tag. Iya, tapi Berarti itu berarti sama seperti itu. berarti ada informasinya berkaitan sama gue dan Sama, dia betul mengharapkan gue sekali. confirm. Nah, ya gue akan baca Betul yang gue sekali. tag. Gila Itu juga 200. sama seperti itu. Maaf, iya beneran kalau ini beneran kalau 200 gue langsung clear chat. Iya, iya betul itu. Kalau kalau saya juga gitu, aduh, satu, dua, skrip aja ke atas lah, ke bawah. Karena kenapa? Ya, Sama ternyata. sama. Saya rasa itu normal ya, sama semua orang. Saya rasa Oke, semua amin lah orang kalau seperti gitu. itu. Kirain gue udah Jadi, mau merasa jadi bersalah nih gue. kalau kalau itu ada yang baca sih sebenarnya ya mungkin ya antara itu sangat detail sekali atau dia benar-benar ingin tahu informasi ya sebenarnya. Tapi Atau saya rasa mungkin sih atau mungkin dia lagi kosong, waktunya lagi banyak dia mungkin. Lagi berarti nunggu artinya bis. benar-benar gak ada kerjaan. Gue nggak berani bilang begitu. Lagi nunggu bis. Ya mungkin lagi nunggu bis ya. Tapi itu baru satu grup ya. Kalau misalnya dia ikut 10 grup, Wah silakan iya, dia satu-satu. mampus. Menurut saya gini, kalau misalnya email itu reminder bisa KKI jam segini-segini, saya udah tahu. Hmm.
ya kan istilahnya gitu, saya delete lah. Oh, oke. Karena lu Benar udah nggak ya tahu kan? ya, bukan Karena udah berarti lu tahu nggak gitu mau loh. tahu. Bukan sesuatu yang baru gitu loh, sesuatu yang Iya. menarik gitu loh. Dan lagi pula kalaupun itu apa sih, bilang ini apa sih menarik? Oh, enggak ada yang menarik gitu. Udah di. Memang Hmm. itu saat ini itu mungkin yang terbaik dari kita saat itu. Tapi itu bisa berubah jauh. Teknologi itu semakin semakin banyak, semakin canggih. Kita udah sekarang udah zamannya mobil nyetir sendiri. Siapa tahu dari kecil-kecil gini Romo dulu yang nyetir mobil, tiba-tiba kita ada rezeki dia bisa bisa bawa Tesla, Tesla nyetirin dia kemana-mana. Semakin canggih Eh, kan? Pastor denger nggak Pastor? Nggak tahu nih Pastor nonton apa aja nggak ya? Ya, maksudnya itu adalah kita bisa berubah. Apapun itu kita harus itu. Ada orang yang senang membaca email, ada orang yang senang membaca Viber, ada orang yang senang membaca WhatsApp, ada orang yang senang melalui YouTube, ada orang yang melalui Facebook, ada orang melalui Instagram. Semuanya banyak, benar nggak? Hmm, Nah, ya, kenapa nggak kita buat semuanya? Perkara dia lihat atau enggak, itu udah beda itu lagi. beda story, iya. Iya, Tapi kan kita memberikan prasarana, benar nggak? itu Sama tugas tempat KKI kerja ya. saya sama. Iya, sama tempat kerja saya. Kita punya teknologi ini, punya teknologi ini, punya teknologi ini, punya teknologi ini. Sekarang yang bakal pakai siapa? Customer. Customer mau pilih mana itu kan kehendak customer. Tapi kan kalau kita ditanya, kalian punya teknologi ini nggak? Oh ada. Artinya itu apa? Oh. Dia tidak ke sana. Dia tidak ke kompetitor kita gitu loh. Benar nggak? Coba kalau Karena kita bilang, waduh, ah, nggak ada bos. Lo ke sana aja deh. Oh ya udah hilang dong satu customer. Benar nggak? Maksudnya itu adalah kita kehilangan umat mencoba dong untuk ya. Hmm? Bisa kehilangan umat di kemudian Ya hari kalau kita bisa. tidak Kalau mewadahi. misalnya aduh kakak gini lagi bosan. Sorry aja nih kita ngomong jujur-jujur aja. Kalau lama-lama bosan, umat bertanya misalnya gini, apa sih yang bisa apa sih yang bisa kakak berikan buat saya? Oh, bisa dapat misa, ada pembaptisan, ada ini semuanya. Oh, oke. Berikan lebih ada nggak? Ah, gitu loh. Ya kan? Lebih ya Lebih. mem- Loh, untuk membuat kita itu mereka stay. kita itu keluarga loh. Bukan organisasi yang stuck gitu dengan satu hal yang itu aja. Wah, kita bisa juga seperti itu. Kita juga kalau kalau kita memilih seperti itu, ya ada gue bilang gini aja. Saya rasa kalau itu aja yang bisa bilang, saya rasa saya tidak akan menjawab panggilan ini, gitu. Saya menjawab panggilan ini itu merupakan karena saya ngerasa ini ada satu hal yang bisa kita bikin di KKI lebih dari ini. Kalau misalnya jujur aja nih, apa sih KKI? Misa setiap hari, gini, bantuin pastor seperti ini. Oh, itu udah kayak rutinitas kan, udah kewajiban, ya kan? Kalau seperti itu aja ya 3 tahun, kalau ini dari pribadi saya ya, Hmm. bakal 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 3 tahun bakal berjalan sangat lama buat saya. Saya pengen 3 tahun itu berjalan dengan cepat karena saya ingin menikmatinya. Saya nggak mau, aduh gini lagi istilahnya. Jadi saya harus memberikan sesuatu, membawa sesuatu yang baru buat KKI. Apakah itu bisa terjadi? Itu tentu saja saya butuh bantuan dari semuanya. Gue ada pertanyaan terakhir ini. Sebenarnya pertanyaan terakhir ini sepertinya sudah terjawab sih. Hmm. Jadi gue mau nanya, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan KKI dalam kepengurusan lu nanti sebelum KKI itu dirasa bakalan tertinggal dari organisasi-organisasi lain gitu di Melbourne ini. Gue nggak tahu ya, maksudnya tertinggal dalam artian apa juga, gue nggak bisa membayangkan juga apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan, KKI akan seperti apa gitu ya. Tapi dalam artian mungkin misalkan punya gereja, mungkin ya, nggak tahu ini. Terus atau keterlambatan, ketertinggalan apa juga gue nggak kebayang gitu loh. Tapi ada nggak sih menurut lo yang harus dipersiapkan nih? Saya nggak ngeliat kakak itu organisasi. Soalnya saya lihat kakak itu keluarga, komunitas. Ya beda, saya cuman penyalur aja. Jadi saya itu cuman pelayan aja. Jadi kalau ada dari teman-teman yang mau, tolong dong sampaikan ini ke ini kira-kira bisa gini. Oke, kita coba pikir. Itu saya cuma gitu doang. Kalau organisasi itu menurut saya kayak OSIS gitu loh ya, kayak senat gitu. Nah, itu organisasi ya. Jadi lebih lebih ada nilai fokusnya gitu loh. Jadi nilainya mungkin itu dia harus membangun sesuatu gini. Kalau kakak itu lebih cenderung pelayanan menurut saya gitu ya. Dan saya kalau berbicara
perubahan secara radikal gitu, misalnya kita punya gereja sendiri, itu di KKI itu sendiri pun itu mungkin akan menjadi sesuatu yang berat kalau sampai sejauh ini saya lihat gitu. Oke, kenapa? Karena geografisnya terlalu luas. Oke. Sekarang kalau Peter pilih gitu, kita di bagian ada timur dan barat, ada satu lagi utara. Mm-mm. Kalau kita mau bikin gereja mau taruh di mana? At least kalau menurut gue sih ya, ini kalau memang KKI berencana untuk membeli gereja, mempunyai gereja gitu, at least di city ya, karena kan at least kita punya misa di Saint Francis tuh, ya Ya, kan? tapi kan itu bukan gereja kita. Betul. Nah kalau kita punya satu aja di city, mungkin teman-teman dari PDKKI sudah menghemat biaya untuk sewa dari Saint Agustin, ya kan? Terus teman-teman Mudika, teman-teman dari Santo Paulus mungkin bisa memakai gereja itu, dan kalau ada hall-nya lagi mungkin kita bisa pakai hall itu setiap setahun sekali, mungkin mau ada kayak kemarin itu kita ngadain apa itu dance Night ya, night dinner. dance ya kayak begitu. Ini Ya, bisa. nggak perlu pusing-pusing lagi kan mau nyewa di mana gitu loh. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang di daerah Berik? Nah, itu kan ya maksudnya ini kan setidaknya sebenarnya kita kan punya misa di city kan gitu loh. Maksud Nah, gue kan begitu. kita kan ada misa di City. Iya, karena Kita kan punya gerejanya hubungan baik dengan Paris itu sendiri. Jadi itu kakak itu unik. Saya nggak pernah lihat itu, makanya sebagai suatu Paris. Saya tuh nggak pernah lihat itu. Karena kenapa ya? Paris lompat-lompat, ya kan? Oh, jadi Kalau menurut kita lu mau kalau bikin punya gereja ini bukan solusi yang baik ya menurut lu ya? sejauh ini belum. Belum. Okay. Tapi kita bisa mencoba dulu dari itu saya bilang, kita coba revive gereja-gereja yang ada di Melbourne. Saya punya satu keinginan gitu bahwa saya mau coba kakak itu membaur dengan Paris lokal. Artinya itu apa? Saya mau coba, yuk kita berikan sedikit pelayanan ke Paris. Gitu loh. Ada satu Paris di tempat di salah satu teman kita ya di wilayah timur itu nggak punya kur. Kurnya pakai tape recorder. Misa ini nih, bukan misa lokal, ya? Bukan misa lokal, misa Paris, misa lokal. Oh, oke. Okay. Karena kenapa? Di situ nggak ada lagi yang datang ke gereja. Dan itulah mungkin suatu jalan yang harus kita tempuh. Maksudnya KKI mengisi kekosongan itu sedikit-sedikit, kita jadi lilin kecil-kecil. Mengatasnamakan KKI gitu ya, ICF gitu ya. ICF. Betul sekali. Okay. Kita coba dari situ. Dari kecil-kecil itu kita bisa membantu memperkenalkan KKI, right? Kalau udah seperti itu nanti ada satu hal, mungkin satu bisa kita bikin di barat, satu bisa dibikin timur, satu bisa dibikin utara. Kita jadi punya satu base sendiri gitu loh. Kalau itu lokal. Sekarang itu kita tuh kayak pohon beringin, kan? Kayak Afroman gitu ya, besar gitu. Itu kemana-mana gitu loh semuanya, ya kan? Jadi Afroman gitu, besar itu yang gitu. Rambutnya kribo ya? Kribo gitu ya kan. Jadi tapi itu luar biasa ya. Kita dari kecil, dari dulu mungkin dari satu titik ya, apa namanya? Biji sesawi ya? Biji sesawi ya, apa kalau Om Markus bilang itu ya. Itu dari situ sekarang tuh jadi kayak pohon beringin. Tapi untuk itu ya kita harus trim kan, kita harus rapiin kan pohon beringinnya itu. Kalau nggak nanti kemana-mana gitu loh. Nah, kalau kita udah punya sistem yang bagus dari pihak itu, sekarang contohnya aja, mohon maaf ya Romo, kalau Romo itu dengar, chaplain kita tuh cuma satu. Romo paroki di Indonesia itu satu paroki, satu Romo, ya kan? Ruang lingkupnya itu kecil, satu Romo. Di sini ruang lingkupnya 20 kali lebih besar, cuma satu chaplain. Jadi sebenarnya yang menerima, jadi Romo Trinol itu sebenarnya sial banget ya, gue dapet rumah segini gedenya. Jadi bayangan gue nih chaplain kita itu udah kayak Prime Minister of Victoria ya. Oh iya, lebih khusus orang Indonesia Katolik. Khusus orang Indonesia, iya. Lu mau bilang begitu kan? Secara itu iya, maaf ya Romo. Aduh maaf Pastor, saya ketawa kan.
Aduh, Saya semoga Pastor nggak denger ini. saya sendiri tuh kasihan gitu ngeliat Romo Trinol. Aduh, ya ampun Romo Trinol ini. Aduh, Aduh, saya cuman tapi luar biasa Romo Trinol. Dulu ada Romo Bone, semua Romo Chaplain KKI dulu tuh luar biasa. Saya bilang, aduh ampun. Kalau saya jadi itu, saya cuma bilang, aduh nasib. Jadi lu ada solusi apa nih biar pekerjaan Chaplain kita lebih gampang? Ya itu ya saya bilang ya, program dari kakak itu sendiri pun harus berubah sekarang. Ya mungkin Siapa tahu itu ya, bisa mempermudah pekerjaan itu Chaplain kita ya. mungkin kalau kita punya suatu program yang terstruktur rapi gitu, jadi artinya Romo jadi nggak lompat sana lompat sana lompat sini lompat sana lompat sini gitu kan, kasihan juga kan. Soalnya yang saya lihat itu adalah, saya terus terang aja, yang kita punya beberapa wilayah dan beberapa kategorial itu mungkin sampai sejauh ini pelayanan Romo Trinol itu belum mencakup semuanya. Jadi saya pengen semuanya itu menikmatin itu. Tapi untuk itu kita harus streamline kan gitu. Jadi kasihan juga kan misalnya Romo dari Melton ke Berwick, harus ke City, kasihan kan. Cepet Bagaimana tuh kalau misalnya kilometer. harus dibikin satu di Melton, mungkin berikutnya habis itu di City, habis itu mungkin di daerah mungkin utara, jadi dekat sama rumah beliau gitu. Jadi itu satu hari. Jadi suatu perjalanan program seperti One itu. way, iya. One way. Jadi Oke. jangan lompat sana balik sini lagi, itu jadi itu mungkin itu akan lebih Efisien. ya efisien. Kalau saya itu orangnya ya, kamu nggak bisa nyanyi tapi mau nyanyi, itu lebih baik daripada kamu bisa nyanyi tapi kamu nggak mau nyanyi. Lu nggak punya bakat, itu akan lebih berharga kalau lu mencoba sedikit membantu, daripada lu punya banyak bakat tapi lu Tidak tertutup, pakai. tidak dipakai. Oh, ini jadi kayak cerita Alkitab yang Talenta kan? punya talenta satu, abis itu Talenta dia kan? kubur dalam tanah Jadi ya. dikuburkan, ya kan? Sayang kan? Padahal talenta Ah, satu itu mungkin dia besar sekali. Kalau kita mengajak, saya percaya bahwa teman-teman kita di KKI itu mau terlibat di KKI. Saya datang ke sini karena mendapat dukungan dari teman-teman semuanya. Dari Santa Maria terutama ya, gitu. Kalau saya Santa Maria nggak dukung saya juga, saya nggak akan mau kok. Dan saya percaya gitu, kalau dari teman-teman ada pendukung, berarti saya bisa nanti. Saya percaya kalau nanti mereka juga akan menyokong saya. oke, gua closing ya. Terima Iya. kasih. Sobat KKI Melbourne, kayaknya sepertinya sekian dulu sharing tadi dari Christian Panjaitan, cerita tentang dia, visi misi beliau, bagaimana dia akan bagaimana mau merubah KKI ke depannya, dan planning dia ke depannya bukan pada periode dia saja, dan mungkin akan 10 tahun ke depan mungkin seperti apa. Sekiranya sharing dari Obaja kali ini, visi misi dari Christian Panjaitan bisa membuka paradigma teman-teman umat KKI Melbourne untuk mungkin terlibat lagi lebih di pelayanan KKI Melbourne di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari kami, sekiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Kecil. Bye-bye.